Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Sutri yang ada pada kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan, sungguh suatu kehormatan dan bagi kami untuk bisa membagikan kesaksian pada ibadah Pak Sutri pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami akan dengan dasar firman Tuhan yang kesaksian yang akan kami sampaikan, yaitu firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita sebagai Pak Sutri ya, dalam kehidupan rumah tangga itu dari mulai awalnya ya, untuk membina sebuah keluarga, sebuah rumah tangga bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Banyak sekali liku-liku yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai satu jaminan ya, seperti ayat firman Tuhan yang tadi, di mana Tuhan itu sangat luar biasa atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya ya. Dan baik di masa sulit maupun di masa senang, Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ingin saya saksikan di dalam kesaksian ini, yaitu di mana Tuhan izinkan kami boleh membina ya 2 kali berumah tangga. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan izinkan, hal yang unik tapi nyata dalam kehidupan kami ya. Dari berkat yang pertama Tuhan berikan seorang istri ya, tidak lama Tuhan panggil ya, terus Tuhan ambil dengan 2 anak, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai anak-anaknya bila kita percaya ya dengan firman Tuhan bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Dan tidak berapa lama ya, dengan pergumulan kurang lebih 7 atau 8 tahun, Tuhan kembali memberikan istri saya yang sekarang ini ya, sungguh luar biasa, dengan suatu latar belakang yang berbeda ya, dari istri yang pertama almarhum, begitu juga dengan ini ya. Kalau kita melihat dari sisi latar belakang, sisi budaya itu 180 derajat ya. Bagi manusia, saya pikir-pikir, ini luar biasa Tuhan, karyamu sungguh indah ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saat ini juga kami juga udah di dalam perjalanan mengarungi rumah tangga ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam menjalani ini bukanlah suatu hal yang mudah ya. Dalam liku-liku rumah tangga, tantangan, ujian itu setiap rumah tangga itu pasti berbeda-beda ya. Satu tantangan yang sangat luar biasa ya, ketika Tuhan memanggil istri saya yang pertama, yaitu menjadi suatu kehilangan yang sungguh luar biasa. Dan saya juga harus belajar bagaimana untuk mendidik ya dua orang anak yang telah Tuhan percayakan kepada saya. Ya puji Tuhan, Tuhan menggenapi ya, ayat firman ini datang kembali sebagai rema dalam kehidupan saya ya. Tuhan itu menggenapi apa yang telah direncanakan di dalam, yang telah Tuhan rencanakan atas kehidupan kita. Ya Tuhan memberikan pengganti, dan puji Tuhan juga sekarang sudah ditambahkan juga ya 2 orang lagi jadi 4. Dan sungguh luar biasa juga ingin saya sampaikan bahwa bagaimana istri saya yang juga sudah dikatakan tidak mungkin ya untuk memiliki anak ya, tapi sungguh itulah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga Tuhan berikan kembali ya jadi 4 pasang, dan sungguh sangat luar biasa Tuhan, karya Tuhan atas kehidupan rumah tangga kami ya, dalam mendidik anak-anak ya. Bahkan juga Tuhan sudah karuniakan kepada kami ya seorang menantu dan cucu ya, yang di belakang itu si Gracie yang centil itu. Puji Tuhan, itulah karya Tuhan atas kehidupan kita ya, dalam berumah tangga, kita dalam mendidik ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan ya, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Begitu juga
rencana Tuhan juga akan digenapi ya. Kalau tidak ada halangan juga Tuhan juga akan menambahkan satu lagi mantu buat saya gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya demikianlah ya, di mana Tuhan itu sangat indah dalam kehidupan kita ya. Seperti yang seperti pergumulan kita, apa yang menjadi rencana-rencana kita ya, tetap kita serahkan ke dalam tangan Tuhan ya. Bukan satu perkara yang mudah. Sekali lagi saya sampaikan di dalam kesaksian ini, dalam kita mendidik anak, dalam kita membesarkan yang apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu merupakan suatu pergumulan yang sangat luar biasa. Tapi kita satu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai satu pegangan ya, seperti firman Tuhan katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu, yang terdapat di Amsal 16 ayat yang ketiga ya. Bila mana kita menyerahkan kehidupan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan, ya masa depan mereka, kehidupan mereka, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan kita yang kita tinggikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana di dalam kehidupan kami senantiasa terus untuk memberikan pertolongan di dalam setiap kesulitan keluarga kami. Kami bersyukur sekali bisa berjemaah di gereja sini, di mana kami boleh bertumbuh, kami boleh setia di dalam mengiring Tuhan. Kesaksian saya di dalam rumah tangga kami sudah hampir 15 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu perempuan sama laki-laki. Pertama-tama pada awalnya di dalam mendidik anak kami, anak yang pertama itu lancar-lancar saja, tetapi di dalam sekolah, di dalam pendidikannya tidak ada suatu hambatan. Tapi ketika anak yang kedua mau sekolah, disinilah mulai timbul problem. Kami mengalami kesulitan di dalam keuangan kami. Ketika anak kami yang kedua mau masuk TK, disitulah kami mulai mengalami kesulitan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu memang ajaib. Tuhan itu punya cara yang luar biasa. Melalui keluarga jemaat di sini juga kami diberi beasiswa sehingga anak kami bisa bersekolah di TK. Dan selanjutnya juga begitu, di dalam pendidikan selanjutnya ternyata Tuhan itu juga ajaib. Di dalam kesulitan seperti ini kami di dalam kesulitan keuangan kami juga mengalami keajaiban, di mana ternyata anak-anak sekolah yang baru masuk SD atau SMP itu digratiskan oleh pemerintah. Jadi sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Lalu kesaksian saya yang kedua, kesehatan. Pada tahun 2015 itu saudara-saudara, saya sudah terasa mata saya ini ada timbul lemak begitu ya. Jadi sebenarnya sih pada waktu itu juga mau berobat, tetapi karena lagi-lagi masalah keuangan, saya tunda-tunda berobatnya itu. Tahun kemarin kira-kira bulan 7, ada kawan saya yang lama dulu satu kerja di PT gitu, menelpon saya memberitahukan ada duka di rumah, ada salah satu keluarganya itu yang meninggal dunia. Lalu kami berdua pergilah untuk berbelasungkawa. Ketika itu kami bertemu dengan keluarga besarnya gitu. Setelah itu ada salah satu anggota keluarganya itu yang bertanya, loh
itu mata Om Jarwo kenapa? Lalu dengan selorohnya saya bilang begini, inilah kalau mata tanggal tua terus, saya bilang gitu kan. Setelah itu kami ya berbincang seperti biasa. Lalu kira-kira bulan awal Agustus dia nelpon lagi. Itu tepatnya hari Sabtu pas saya itu kerja ya. Besok pulang gereja jam berapa? Keluarga ini ada yang nelpon saya. Oh, besok pulang gereja paling jam 9:30. Besok datang ya ke rumah. Salah satu anggota keluarga itu ngomong begitu. Lalu setelah ibadah pada waktu itu, lalu saya pergi ke rumahnya. Saya tanya, ada apa? Enggak, maksud kami ini, kami mau menyuruh kamu tuh berobat, matamu itu sudah parah itu. Lu berobat kan harus pakai duit, saya bilang gitu kan. Ya iya, makanya saya panggil ke sini. Ternyata mereka tanggung semua biaya perobatannya. Puji Tuhan. Dan rencana yang berikutnya kami akan meneruskan penindakan operasi yang satu ini, nunggu waktu yang tepat, bukan waktu yang baik ya, semua waktu baik. Doakan saudara-saudara semua bisa lancar seperti yang Tuhan kehendaki. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membimbing kami di dalam rohani kami, sehingga kami boleh maju terus di dalam Tuhan. Dan juga kepada seluruh diakonia dan seluruh jemaat GPDI Bintan Center, saya berterima kasih atas doanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah kesaksian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Weli. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Iya, puji Tuhan. Senang rasanya saya bisa menyapa kembali Bapak Ibu semua. Kemudian saya bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah yang spesial malam hari ini, ibadah ulang tahun Pak Sutri GPDI Bintan Center. Meskipun saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu karena tertutup oleh masker, tapi saya yakin dan percaya bahwa di balik masker itu ada wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan, yang hidup dalam pengharapan dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 5 tahun 3 bulan berlalu sejak kami mengikat janji di depan altar yang suci. Kami melewati pernikahan yang kudus diberkati oleh Bapak Gembala di tempat ini. Ya Bapak Ibu, tapi sebelum saya lanjut mohon maaf. Istri saya Agnes tidak bisa hadir karena sudah beberapa hari ini kondisi kesehatannya kurang baik, dan dia menitip salam untuk Bapak Ibu semua. Ya, lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 tahun berlalu, 5 tahun lebih berlalu, dan begitu banyak hal yang sudah kami lalui. Amsal 27 ayat 17 bilang bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, dan itu saya alami betul Bapak Ibu ya, ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Bagaimana harus mempelajari hal-hal yang baru, sesuatu yang tadinya tidak pernah saya temukan ketika kami masih membangun hubungan, tetapi itu yang kami temukan ketika kami menjalani kehidupan rumah tangga. Dan puji Tuhan, ketika kami boleh lewati semuanya, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, kalau saya mau ceritakan apa yang sudah kami lalui selama 5 tahun lebih ini, yang pasti Bapak Ibu ada begitu banyak kebaikan Tuhan, ada begitu banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami tidak hanya ketika kami bersuka cita, tidak hanya ketika kami menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi ada kalanya Tuhan izinkan kami mengalami tantangan, persoalan, bahkan harus melewati bayang-bayang maut. Bapak Ibu, hampir di sini semua tahu, Pak Sutri di sini tahu, kami menikah 2016 dan sampai tahun 2018 kami mengalami 2 kali kehilangan bayi, calon anak kami. Ya, bahkan yang lebih tragis buat kami di kehamilan yang kedua, sampai Bapak Gembala datang ke rumah menguburkan anak kami.
Dan itu kehilangan yang sangat besar buat kami pada waktu itu. Tapi lewat kejadian itu kami menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk kami, Tuhan sedang memproses kami, dan kami menyadari betul bahwa proses Tuhan itu ada kalanya tidak berjalan dalam waktu yang singkat, tapi butuh waktu. Dan seiring dengan waktu itu membuat kami semakin kuat untuk mengiring akan Tuhan. Dan puji Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Nah, itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tahun 2019 Tuhan kirim gantinya Bapak Ibu, dan kami diberkati dengan seorang putri yang cantik. Sekarang sudah berusia 2 tahun lebih, ya. Dan kami sangat diberkati dengan kehadiran anak ini, anak yang menjadi penghiburan, yang mendatangkan sukacita bagi kami sekeluarga. Nah, ternyata ya Bapak Ibu, masih ada kaitannya dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah yang memegang teguh perjanjiannya. Dia Allah yang setia, dan janji Tuhan itu dinyatakan lagi dan lagi dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah meminta sebelumnya kepada Tuhan bahwa Tuhan kami pengen punya anak lagi dalam waktu dekat ya Bapak Ibu ya. Bahkan kami merencanakan, oh nanti kalau putri kami Selin sudah paling enggak sudah usia 4 tahun mungkin, wah Tuhan bolehlah kami diberikan lagi seorang adik. Tapi siapakah kami ini sehingga kami bisa mereka-reka pikiran Tuhan? Bukan begitu kata firman Tuhan. Tapi apa yang tidak pernah kami pikirkan, tapi itu yang Tuhan sediakan. Dan kemarin Bapak Ibu ya, tahun lalu sekitar bulan Oktober akhir, itu Tuhan nyatakan istri kami kembali mengandung anak yang kedua. Puji Tuhan. Ini otomatis kalau saya hitung ini kehamilan yang keempat Bapak Ibu. Dan yang ajaibnya ya, anugerah Tuhan itu buat istri kami pada kehamilan yang kedua ini, itu betul-betul Tuhan kasih kekuatan ya. Kalau di kehamilan yang kakaknya itu istri saya sampai harus bed rest, tapi kali ini bisa naik motor kemana-mana Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, dan kebaikan Tuhan itu ya begitu nyata dalam hidup kami. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau kadang kami menjelang tidur saya selalu ingetin istri saya ingat betul pesan dari tante, dari om, waktu kami konseling nikah bahwa seorang suami itu harus memandikan istrinya dengan firman. Betul ya om ya? Itu saya ingat betul. Nah kadang kami sempatkan bincang-bincang tentang firman Tuhan. Saya selalu bilang sama istri saya bahwa apapun keadaan kita ya, dan ini menjadi komitmen kami, kita harus belajar melakukan bagian kita menurut firman Tuhan. Ya, mulai dari hal-hal yang prinsip, hal-hal yang sangat mendasar. Meskipun ketika kita melakukan firman Tuhan itu, pilihan kita menjadi terbatas. Meskipun ketika kita melakukan firman Tuhan itu, ruang gerak kita jadi terbatas. Enggak apa-apa, kita apa adanya, enggak apa-apa. Yang penting kita lakukan firman Tuhan. Dan saya bilang sama istri saya bahwa, dan kami meyakini bahwa berkat itu tidak melulu soal uang, berkat itu tidak melulu soal kelimpahan materi, tapi ketika Tuhan beri kita sehat, itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa Bapak Ibu, kita di saat pandemi seperti ini, batuk pilek itu aja bikin kita gugup, betul Bapak Ibu ya? Kita langsung mikir, ini ada apa gitu ya. Nah saya mengalami betul bagaimana rasanya bersyukur tentang kesehatan itu ketika bulan Mei yang lalu ketika Selin itu mengalami sakit Bapak Ibu. Saya hancur hati ketika melihat Selin itu jangankan berjalan, tapi dia berdiri juga enggak bisa. Tapi puji Tuhan, sekali lagi Tuhan baik, Tuhan sembuhkan Selin pada waktu itu. Bapak Ibu Gembala datang ke rumah dan mendoakan buat Selin. Selin boleh sembuh Bapak Ibu. Nah tidak hanya itu, dalam pekerjaan kami mengalami sekali lagi berkat Tuhan itu bukan soal hanya materi. Tapi ketika kita mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan, ketika kita mendapatkan perkenanan dalam pekerjaan. Saya tidak pernah menduga bahwa dalam pekerjaan saya akan mengalami promosi ya, mengalami promosi yang begitu cepat, tapi Tuhan yang bekerja di balik semuanya sehingga Tuhan membukakan jalan sehingga saya mendapatkan kenaikan pangkat 2 kali lebih tinggi karena ya ijazah dan kualifikasi yang saya miliki. Kemudian saya pikir ya ini berhenti sampai di sini, enggak Bapak Ibu, enggak berhenti sampai di sini. Dan saya ajaib betul cara Tuhan bekerja ya. Nah, jadi ketika bulan Januari kami mendapat suatu kesempatan Bapak Ibu ya, bahwa seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Indonesia yang telah memenuhi kualifikasi memperoleh kesempatan untuk mengikuti diklat. Ya, diklat selanjutnya yang menentukan karir kami selanjutnya. Nah,
kami dari Tanjung Pinang memasukkan 3 nama, ya. Dan akhirnya yang keluar hanya 2 nama, saya dan 1 orang senior saya. Nah, menjelang akhir Februari ya, Bapak Ibu, nama-nama kami sudah dikirimkan. Ya, ada 30 orang yang terpilih dari Sabang sampai Merauke, hanya 30 orang yang dapat kesempatan di gelombang pertama. Dan nama saya ada salah satu di antaranya. Hati saya sudah bersuka cita itu. Saya sampai cerita dengan beberapa pasutri yang ada waktu ketemu, wah doakan saya mau berangkat nih, nama saya udah keluar, tinggal nunggu di surat perintah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Menjelang berakhirnya bulan Januari, kasus Omikron naik. Betul ya Bapak Ibu ya? Kasus Omikron di Jakarta naik sehingga diklat itu ditunda. Wah, kalau berdasar penundaan ini karena pandemi, saya mikir kapan selesainya pandemi ini, betul? Kapan selesainya, apalagi ini Omikron yang merebaknya begitu cepat. Tapi sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tiba-tiba semalam Bapak Ibu, siang-siang kami dikabari bahwa kesempatan itu datang, yang kami nanti-nantikan itu datang, dan kami beroleh kesempatan untuk mengikuti diklat yang kami nanti-nantikan ini. Ya, kalau di tahun sebelumnya kesempatan itu ada Bapak Ibu, tapi saya nggak bisa ikut. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya sadar betul bahwa saya nggak bisa menjangkau karena harus dengan biaya mandiri. Tapi tahun ini, karena ini berasal dari Tuhan, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan diklat ini berdasar dengan sumber dana dari Kemendagri sendiri, sehingga kami tidak perlu membayar 1 rupiah pun. Ya Bapak Ibu, itu sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami, bahwa pertolongan Tuhan itu begitu nyata. Mohon doanya Bapak Ibu buat kami sekeluarga, kiranya kami boleh terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, boleh terus melakukan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya memperkenalkan diri saya nama saya Seri Sianturi, suami saya Berin Sihaloho. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saya alami di dalam hidup saya, di mana saya menghadapi sakit penyakit yang begitu berat yang saya rasakan, di mana payudara saya yang sebelah kiri mengalami kanker payudara, sehingga payudara saya yang sebelah kiri diangkat. Di tanggal 16 Juni saya mengalami operasi di Batam di Rumah Sakit Embung Patima. Selama saya menjalani sakit, banyak sekali yang saya rasakan, tantangan, rintangan, kesakitan yang saya rasakan. Tapi saya tahu pertolongan Tuhan yang begitu besar yang saya rasakan. Tuhan selalu memberikan aku kekuatan, kemampuan, sehingga selama 6 kali saya menghadapi kemo, pertama sampai yang ke-6 kali. Seringkali saya tidak mampu, tidak kuat, tubuh saya lemah, saya tidak mampu. Tapi saya selalu berserah kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus memberikan aku kekuatan, sehingga perjalanan kemo sampai 6 kali boleh saya lewati. Puji Tuhan ya saudara-saudaraku, di mana saya menjalani sinar terapi di Medan selama 2 bulan. Saya berangkat dari Tanjung Pinang menuju Medan di tanggal 12 bulan Desember, berangkat dengan suami saya. Selama saya berada di Medan selama 2 bulan, setiap pagi saya menjalani sinar selama 5 menit, sampai 30 kali sinar yang saya alami, yang saya jalani di Medan. Saya tahu semuanya itu oleh karena pertolongan Tuhan, boleh saya lewati bersama dengan Yesus, sehingga perjalanan sinar boleh selesai selama 2 bulan di Medan. Sehingga pada saat ini kami ada, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Saya tahu saudara-saudaraku, di mana Bapak Ibu Gembala, begitu juga sidang jemaat GVDI Bintang Center yang selalu mendoakan kami, biar kami tetap kuat menghadapi sakit penyakit yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat saudara-saudara kami, buat Bapak Ibu Gembala,
sidang jemaat GVDI, Bintang Center, baik anak-anak Tuhan di KTB Soap yang selalu mendoakan kami agar kami tetap kuat. Tuhan selalu menyembuhkan kami. Terima kasih saudara-saudaraku. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan saudara-saudara. Hanya Tuhan Yesuslah yang membalaskan semuanya itu. Dan saudara-saudaraku, di mana tanggal 7 Februari perjalanan sinar saya sudah selesai di rumah sakit Murni Teguh di Medan. Banyak hal yang saya hadapi di sana saudara-saudaraku, tapi saya tahu pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Puji Tuhan ya saudara-saudaraku, selama kami ada di Medan, kami tinggal di satu kos dekat rumah sakit Murni Teguh. Banyak saudara-saudara, teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit, di mana saudara-saudaraku banyak hal yang kami lihat, bermacam-macam penyakit yang kami lihat di rumah sakit Murni Teguh. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang senantiasa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih saudara-saudaraku buat kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai pada saat ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau pada saat ini saudara-saudaraku, di mana rambut saya sudah mulai tumbuh, inilah keadaan saya, inilah keberadaan saya. Saya tahu, saya percaya, biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupan saya, menyempurnakan kesehatan saya. Biarlah setiap sel-sel kanker saya Tuhan angkat, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih saudara-saudaraku, inilah yang menjadi kesaksian kami. Terima kasih.